Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih setianya sungguh luar biasa bagi kita sekalian, yang kita alami dalam hidup dan kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, dan juga dalam pelayanan, dalam persekutuan kita. Sehingga hari ini kita boleh bersama-sama berada di hari yang ke-10 di tahun yang baru, tahun 2026. Bapak Ibu, seluruh hadirin yang tengah bersuka cita, pada hari ini hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oleh karena anugerah dan kemurahannya, Allah begitu baik dan sangat amat baik. Secara khusus bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja Kibaik Jemaat Kaluku, di mana sejak mereka memulai pembangunan gedung gereja sampai selesai dengan baik, dan hari ini kita telah bersama-sama melihat bahwa gedung gereja ini telah diresmikan, telah ditabiskan. Puji nama Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik karena kasih dan anugerah Allah kepada kita. Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat Tuhan, hadirin yang diberkati oleh Allah, tentu kita datang di tempat ini dengan hati yang dipenuhi sukacita, dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama bersyukur dalam ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu, mari tinggalkan segala kesibukan-kesibukan kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan Allah pada saat ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian menggunakan suara kita, tangan kita, hidup kita untuk memuji dan memuliakan Allah. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian syukur bagi Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan, segala kemuliaan, hormat hanya baginya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita sama-sama katakan, kejaplah dan lihatlah. Tuhan, kasih saja Tuhan.
Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan hadirin yang memungkinkan untuk berdiri, silakan untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian dan nyanyian Kemenangan Iman 157. Pujian hormat bagi Allah dan doa potong sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Agustina Runtung, STH. Yaitu gedung gereja Kipai Jemaat Kaluku, Lasis, Mengkelet Barat. Dari permulaan sampai kepada berakhirnya, kita tahbiskan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama lanjut memuji Tuhan dengan memuji Tuhan dan nyanyian Kemenangan Iman nomor 201. Ajaiblah Tuhan. Dan tuli guru
Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Markus Lingga MPH. Kepada Bapak disilakan. Umat Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih dan setia, Bapa yang kami panggil Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Pada siang hari ini di hari ke-10 tahun baru 2026, Tuhan berkenan menghimpunkan kami di halaman rumah Tuhan di tempat ini bersama-sama, menyaksikan, mensyukuri segala kasih karunia Tuhan yang dialami, dilalui dan dihidupi oleh jemaat Tuhan di jemaat Kaluku di tempat ini. Sejak dimulai persekutuan ini kurang lebih 53 tahun yang lalu, Allah turut bekerja bersama-sama dengan jemaat Tuhan melalui berapa hamba Tuhan yang Tuhan utus hadir di jemaat Tuhan di sini sejak dimulai tahun 1973. Hanya oleh topangan dan tuntunan Tuhan, pelayanan berjalan dari tahun ke tahun. Secara khusus persekutuan yang dibina oleh jemaat Tuhan di tempat ini dapat bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitas. Dalam pelayanan bersama, jemaat Tuhan dipimpin untuk membangun dari waktu ke waktu, khususnya ketika pembangunan permanen dimulai berapa puluh tahun yang lalu. Tuhan telah bekerja bersama-sama melalui berbagai cara, berbagai lembaga. Ini tentu tidak akan memuat Tuhan yang luar biasa, tapi ini adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaatnya, di tengah masyarakat di sini, bahwa Allah hadir memberkati tempat ini, memberkati umatnya, memberkati masyarakat di daerah ini melalui kehadiran gedung gereja akan untuk membentuk panitia. Panitia telah bekerja mempersiapkan acara boleh berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan sendiri. Dan berkati gedung gereja yang mereka bangun ini sebagai sarana tempat beribadah, sarana untuk tempat memuliakan Tuhan, tempat pembinaan bagi umat, dan tempat untuk menyaksikan segala kemuliaan tempat ini. Allah kiranya mendengar dari sorga dan menyembuhkan, memulihkan mereka. Mendengar dari sorga segala permohonan, permintaan dari umatmu dan memberkati mereka. Berkatilah hamba Tuhan yang Tuhan utus hadir di tengah jemaat. Tuhan urapi kedua hambamu bersama keluarga para penatua diaken, bekerja bersama-sama, melayani bersama melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Dan semua anggota jemaat Kaluku, Tuhan memberkati mereka masing-masing dalam persekutuan, sekolah minggu, pemuda, PKP, PKW, semua anggota jemaat Tuhan di sini. Kiranya Tuhan ada dan menyinari mereka, menuntut bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi dewasa. Jauhkanlah kiranya perpecahan dari tengah-tengah mereka. Jauhkanlah dari mereka hal-hal yang dapat membuat mereka bisa bertikai. Kami berdoa mohon Tuhan mempersatukan jemaat Tuhan menjadi jemaat yang utuh dan menjadi alat Tuhan. Berkati pemerintah di sekitar mereka di sini, Bapak Lembang bersama dengan Bapak Dusun dan Bapak RT. Berkati mereka untuk bekerja bersama-sama, dan kiranya kehadiran pemerintah kami di tempat ini, mereka semua diberkati demi kemajuan daerah kami, khususnya di daerah ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Tuhan kuduskan semua hamba Tuhan yang melayani,
baik memimpin ibadah kami, main musik, juga sebagai pendoa, kolektan, dan hamba Tuhan yang akan berdiri menyampaikan firman Tuhan di tengah syukuran hari ini. Doa syukur hari ini. Kami juga berdoa untuk pengurus Majelis Sinode Gereja Kibai yang hari ini hadir di tengah-tengah kami. Berkati mereka dalam program dan pelayanan pada tahun ini. Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala yang setia. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian. Yang pertama disilakan kepada Persekutuan Gereja Kibai Jemaat Kaluku. Yang kedua solo dari Joy. Dan yang ketiga PKW Klasis Menkendek Barat. Secara berturut-turut disilakan. Kita
persembahan puji-pujian yang telah kita dengarkan bersama, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Lana Patandean MD. Namun sebelum tanda kesiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang berkenan yang bisa untuk berdiri, dipersilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 168. Ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus. mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan mengizinkan kami menyaksikan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan menolong kami bersama. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti setiap kehendak Tuhan dari firman, sehingga kami dapat memaknai setiap peristiwa yang kami hadapi, khususnya dalam rangka ibadah penahbisan gedung gereja saat ini. Berfirmanlah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Shalom. Pertama-tama layaklah kita memanjatkan puji dan syukur kehadapan hadirat Tuhan yang telah memberkati kita bersama ada di tempat ini, menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam rangka ibadah penahbisan ini, kita akan merenungkan bahagian firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Hagai pasal 2 ayat 16 sampai 20. Kitab Hagai pasal 2 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini kepada kita bersama dari versi terjemahan baru 2 Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian firman Tuhan. Sekarang
perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, sebelum batu demi batu disusun untuk bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang datang untuk memperoleh tumpukan gandum sebanyak 20 takar, hanya ada 10. Ketika orang datang ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku menyerang kamu dengan hama dan penyakit tanaman, serta segala yang dikerjakan tanganmu yang dengan hujan batu, namun kamu tidak kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, mulai tanggal 24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih ada dalam lumbung, dan apakah pokok anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah. Mereka tidak kembali kepada Tuhan, tetapi berbeda waktu hati mereka terbuka terhadap rumah Tuhan. Ini adalah momen titik balik di mana mereka sudah datang kepada Tuhan. Mereka meninggalkan kebiasaan lama. Mereka tahu bahwa mereka butuh Tuhan. Dan Tuhan katakan, mulai hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau di waktu yang lalu kita belum benar-benar menjadikan rumah Tuhan ini sebagai kerinduan kita, mulai hari ini seperti halnya firman Tuhan, mari kita mencintai rumah Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan dengan hadir dan menjadikan rumah Tuhan sebagai rumah pembentukan, rumah pertumbuhan rohani bagi kita. Ini titik balik yang berarti bahwa masa lalu tidak mendikte masa depan kita, tetapi ini adalah proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mulai mengalihkan fokus kita daripada fokus kepada diri sendiri kepada fokus untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini mungkin terlalu rohani. Masa kita tidak perhatikan kebutuhan jasmani kita, Pak Pendeta? Iya, pasti. Tetapi tidak berarti bahwa waktu kita bekerja bagi rumah tangga kita, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, kita tidak memperhatikan Tuhan. Justru apapun yang kita kerjakan, mari kita mulai dengan mencari Tuhan, mencari penyertaan Tuhan bagi kita. Ini yang diwariskan dari dulu oleh para pemula gereja Kibai, para pendiri gereja ini, bahwa waktu kita mulai bekerja, kita mulai dengan doa. Waktu kita mulai merancang sesuatu pembangunan, kita mulai dengan doa. Dan itu berarti benar-benar kita mulai di dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan katakan, mulai dari sekarang, berarti ada perbedaan dengan waktu yang lalu. Kalau di waktu yang lalu Tuhan mengizinkan kegagalan bagi kita, hari ini Tuhan memberkati kita. Tadi pagi saya merenungkan bahagian firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 1. Tidak ingat semua ayat itu. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dan menarik di situ, takkan kekurangan aku. Tapi ini tidak menjamin dompet kita tipis atau tebal. Tapi yang Tuhan jaminkan adalah bahwa segala yang kita butuhkan dalam menghadapi kehidupan ini, perlindungan, arah tujuan hidup, itu disediakan oleh Tuhan dengan limpah. Tuhan juga tidak membebaskan kita dari pergumulan, karena di sana ayat bahagian selanjutnya dikatakan sekalipun dalam lembah bayang maut, itu terjemahan lama, atau sekalipun dalam lembah kekelaman, terjemahan baru, aku tidak takut bahaya. Padahal sebelumnya dikatakan Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan aku dengan air yang tenang. Tapi ada lembah kekelaman. Tapi apa hiburannya di sana? Ada gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Gada untuk melawan musuh dari luar. Tongkat ini untuk mengarahkan kembali jika kita berjalan dalam kesesatan. Tuhan selalu cukup untuk menolong kita, menyertai kita, apapun yang kita butuhkan. Dan justru karena itulah maka kita harus melekat pada Tuhan, karena hanya dengan itulah kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Dan yang terakhir, apa makna penahbisan gedung gereja menurut ayat-ayat yang baru saja kita baca ini? Yang terakhir dalam ayat yang ke-20, bahagian akhir. Saya baca ayat 20. Apakah benih masih ada dalam lubung? Dan apakah pokok anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Makna penahbisan bagi kita, bahwa melalui penahbisan ini kita mendengar pesan penting bagi jemaat Tuhan yang telah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, yang telah masuk dalam titik balik rohani adalah apa pesan penting dari firman Tuhan? Mulai hari ini aku akan memberkati. Apakah pohon anggur sudah berbuah? Apakah lumbung sudah terisi dengan berkas-berkas waktu itu? Memang benih sudah tidak ada dalam lumbung karena sudah ditanam di tanah. Tetapi ini belum berbuah. Tapi Tuhan katakan mulai hari ini aku memberkati engkau. Artinya seluruh proses dalam kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan waktu benih dalam tanah sekalipun Tuhan sudah memberkati di sana. Bukan hanya waktu panen Tuhan memberkati, waktu kita berusaha Tuhan memberkati. Ini pesan penting bagi mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang disimbolkan dengan rumah Tuhan yang hadir, yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini aku akan memberkati. Dan belum ada berkas, belum ada buah, tetapi waktu Tuhan adalah waktu kini. Berkat Tuhan dimulai dari janji, bukan dari panen. Perhatikan urutannya. Belum ada hasil, belum ada buah, belum ada panen,
tetapi Tuhan sudah berfirman, aku memberkati. Allah memberkati selagi benih masih tersembunyi. Tidak ada yang melihat benih dalam tanah, tidak ada yang melihat masa depan. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan, yang hatinya dekat kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana berkat itu datang. Pelayanan gereja, pertumbuhan jemaat, pertobatan, perubahan keluarga, semuanya merupakan fase-fase benih di dalam tanah. Mungkin gereja kita belum sempurna, mungkin kantong kita masih tipis, tidak mengapa. Tapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, yang sedikit kalau diberkati oleh Tuhan akan bermakna. Sebaliknya, yang banyak bila tidak diberkati oleh Tuhan bisa menjadi kutuk, bisa menghancurkan kehidupan kita, menghantar kita ke berbagai-bagai perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada momen penghabisan ini, mari saya tegaskan kembali bagi kita bahwa di saat momen seperti ini, mari kita introspeksi diri. Waktu kita jauh dari Tuhan, kita tahu damai sejahtera tidak kita miliki. Tetapi begitu kita ada dalam titik balik secara rohani, mulai hari ini aku memberkati kamu dalam seluruh proses sampai kepada kamu menikmati penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami persembahkan kepada-Mu. Berkat Tuhan, Tuhan rancang, Tuhan perintahkan bagi mereka yang melekat pada Tuhan, yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, tetapi yang mengandalkan Tuhan dalam segala jalannya. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, biarlah kami semua merindukan hadir di tempat ini, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan jemaatnya, mengalami kuasa dan berkat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itulah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan, meneguhkan, dan mengajar kita untuk semakin setia beriman kepada Tuhan dan semakin setia untuk melayani Tuhan. Kepada hamba Tuhan diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Saat ini kita akan membawa korban persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara persembahan dikumpulkan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 263, Penuhilah Pialamu hari ini. Dan doa persembahan sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin Misi STH. Peduli
kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami di siang hari ini, kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu. Firman-Mu akan tetap meneguhkan iman kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu di siang hari ini, terus memberkati hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan, bahkan di dalam tanggung jawab sebagai PPMS Gereja Kipai, dan juga di dalam keluarga. Di dalam ibadah kami telah datang kepada Tuhan mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Juga telah mempersembahkan berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Telah memberi persembahan kepada Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati persembahan setiap umat-Mu. Persembahan ini membawa dupa di hadapan Tuhan bagi setiap umat-Mu yang telah memberi persembahan. Diberkati Tuhan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang mengumpulkan persembahan hari ini. Tuhan terus memberkati kesetiaan di dalam pelayanan, setia melayani Tuhan. Dalam ibadah kami, salah satu umat-Mu mengalami gangguan penyakit. Kami mohon dalam nama Yesus, uluran tangan kasih menjamah bahagia tubuh yang sakit. Dengan jamahan tangan kuasa-Mu, hamba-Mu memperoleh kekuatan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Lanjut ibadah kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani hidup dan kehidupan yang Allah percayakan, dalam pelayanan pasti ada tantangan, ada pergumulan, dan itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi mari saya dan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin, percaya bahwa segala jerih payah kita tidaklah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Tetaplah setia mengasihi Tuhan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Bagi Bapak Ibu yang berkenan bisa untuk berdiri, silakan untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dengan satu pujian, tak akan pernah kusesali mengiring Yesus. Doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yulianus Tandirerum MPD. Mari Bapak Ibu buat komitmen di hadapan Tuhan bersama. Dalam mengiring Yesus sepanjang hidup kita, sekalipun harus melewati lembah air mata, saksikanlah selalu bahwa kemuliaan Allah selalu nyata. Berapapun harga yang harus kita bayar, mari saya dan Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan janji-janjinya dan sampai kita mendapatkan mahkota. Berapapun harga yang harus ku bayar,
ibadah kami ini Tuhan. Kembali kami mengucap syukur, memuliakan nama-Mu atas segala kasih setia dan berkat-Mu. Hadirat-Mu telah kami rasakan, kami telah dikuatkan, diteguhkan. Biarlah iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam komitmen kami untuk setia kepada Tuhan, sebagai ketaatan kami terhadap firman Tuhan yang sudah diperintahkan hari ini. Ya Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah Engkau. Berkatilah umat-Mu di tempat ini. Dan sebentar tatkala kami berpisah dari tempat ini Tuhan, kami mohon tuntunan, berkat dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kami. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kiranya kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian saat ini hingga hari Maranatha. Tuhan datang melantik saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Diberkatilah kita sekalian yang telah beribadah kepadanya. Dan terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang telah mengangkat pelayanan pada hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Melangkah ke acara yang keempat, yaitu sambutan. Yang pertama dari pemerintah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Tanah Toraja, Dr. Sadrak Tombe SPA. Kepada Bapak disilakan. Mohon maaf, Dr. Sadrak Tombe SPA. Salam sejahtera untuk kita semua. Motor sumangi kulangan pemetua belanda masena pakabrona lako kita masola nasang. Nanti bisa si tamu kita mali de karampaka gereja di Baik Kaluku. Mungkin di barat ya, klasis mungkin di barat. Yang tentunya Tuhan sudah rencanakan untuk kita semua untuk bisa menahbiskan gereja yang kita rindukan dan sudah sekian lama kita doakan bersama. Yang saya hormati Bapak Ketua Sinode BBS Gereja Baik. Mohon maaf karena semua denominasi gereja saya hadir tadi dari Gereja Toraja dari sini lagi. Jangan sampai salah sebut lagi. Bapak Wakil Ketua Sinode yang juga pengkhotbah kita pada hari ini, Pak Sekretaris, Bapak Bendahara. Ya, kalau bendahara hadir aman lah itu. Dan segenap jajaran BPS pengurus sinode yang hadir pada saat ini, tentunya pengurus klasis Mungkin Barat, Bapak Ibu Pendeta baik dari kalangan gereja Baik maupun dari dominasi gereja yang lain yang hadir pada saat ini, baik yang emeritus dan tentunya yang masih aktif, Bapak Pastor, Pak Pengantar, dan tokoh-tokoh lainnya yang hadir pada saat ini. Ketua Panitia yang begitu semangat, sibuk. Nah, memang dia jago lobby nih, jadi biasa begitu. Napakaganda ang pumili kayak teman natin, Pak Ketua Panitia, luar biasa dia. Tentunya yang saya hormati, banggakan semua sidang jemaat, pemohon salonang umum dan segenap undangan tokoh masyarakat, tokoh adat dan terutama pemerintah ke Dengki Mayoren. Dalam ibadah ini ada satu hal yang sangat
kita syukuri bahwa selama kita ibadah gimana kipas hilang. Coba bayangkan kalau di Makassar ini atau di Palopo Natal Pal terus tidak woi apalagi ibu kasihan rusak ya kan. Dan oleh sebab itu dalam setiap kesempatan untuk mensyukuri kasih Tuhan, terutama secara global untuk Kabupaten Santorayan, bahwa udara sejuk, iklim yang luar biasa, disertai adat budaya yang luar biasa, itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Terlebih saat ini Tuhan telah menganugerahkan gedung gereja yang sudah lama kita impikan bersama dalam bergumulan, tentunya panitia dan semua unsur jemaat dan masyarakat yang ada di sini untuk membangun gereja yang representatif ini, jemaat GBI Kaluku. Tadi disampaikan dalam doa syafaat itu sudah didirikan, sudah mulai didoakan sejak 53 tahun yang lalu. Itu artinya cukup lama. Tapi baik Allah juga dibangun begitu cukup lama dinantikan. Daud yang berencana mau bangun tapi yang diberi kuasa adalah Salomo. Oleh sebab itu mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir saat ini yang mungkin cucu atau anak daripada pendeta, dari pendiri gereja ini, bersyukurlah bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara sidang jemaat majelis yang hadir pada saat ini diberi kepercayaan Tuhan untuk menghabiskan gereja ini. Dan oleh sebab itu tentunya karena saya mewakili pemerintah, gereja ini kan bukan saja untuk tempat ibadah, tapi kehadiran gereja merupakan suatu kekayaan sosial dan tentunya kekayaan pengembangan spiritual. Dan oleh sebab itu gereja ini bukan saja untuk tempat ibadah, tetapi tentunya kita harapkan menjadi tempat untuk membina mental karakter spiritual yang tentunya menjadi tumpuan harapan negara ini untuk menciptakan SDM yang berqualified, yang tentunya menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang dan menuju Tanah Toraja Masero yang kita impikan bersama. Tanah Toraja Masero ini bersih pikiran, bersih hati, bersih lingkungan. Tadinya Masero Sela susito pengaruh. Ya tentunya biasa orang katakan Tanah Toraja ini Milo. Memang benar, Toraja ini Milo. Toraja ini luar biasa. Supaya Toraja ini Milo, harus pikirannya bersih, hatinya bersih. Orang katakan Tanah Toraja ini Malawi, benar. Toraja ini adalah tempat di mana kita utamakan religius. Supaya menuju ke sana, kita sebagai warga Kabupaten Tanah Toraja harus masero pikirannya, masero hatinya, supaya menuju Tanah Toraja Malawi. Oleh sebab itu muncullah istilah, muncullah tagline ini, Tanah Toraja Masero. Ini menjadi tujuan dan harapan kita, dan menjadi kalau di Pancasila itu, kalau dulu istilahnya pendidikan P4, way of life, ya tujuan kita mau ke sana. Dan ini menjadi spirit untuk kita semua. Selamat kepada jemaat Kaluku yang telah dianugerahi Tuhan berkat gedung gereja yang luar biasa ini. Saya kira ini saja yang saya ingin sampaikan untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan biarlah tempat ibadah ini betul-betul membawa sukacita dan berkat, bukan setelah penghabisan ini banyak hal yang membuat kita saling tidak enak, tapi marilah tentunya syukur kita ini, karena apapun tidak ada sesuatu masalah yang tidak selesai dengan Tuhan Yesus. Amin.
Kore semangat, buang pasaki nasola nasang. Tuhan memberkati kita semua. Dan mohon maaf Pak Pendeta, itu saya izin duluan karena masih ada tugas saya di tempat ini yang satu. Terima kasih, selamat untuk kita semua. Buang pesakit. Shalom. Ya, ini sudah tengah hari ya, sudah menjelang. Sudah hampir jam 1. Ya. Puji Tuhan untuk segala berkat kebaikannya bagi kita. Hari ini hari yang penuh bahagia. Saya ingin menyapa kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Tanah Toraja yang baru saja menyampaikan sambutan, baru saja hadir di tengah-tengah kita sebagai wujud sukacita dan dukungan penuh atas segala sukacita yang kita alami pada saat ini. Yang saya hormati pula ada Ketua Klasis Mengkendek Barat, Ketua STT Cibai, ada Bapak Ketua Panitia, para hamba-hamba Tuhan baik dari kalangan gereja Cibai, para emeritus, ada pendeta pensiunan hadir, pendeta yang masih aktif, juga hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja sahabat, gereja tetangga, pastor pengantar, tokoh-tokoh agama. Yang saya hormati pula Toron Ambe, Toron Indo, kita semua yang hadir pada saat ini, para tamu undangan, seluruh warga gereja Cibai, jemaat Kaluku yang berbahagia, saya mengucapkan kepada kita salam sejahtera, selamat siang, dan tentu belum terlambat juga kalau saya katakan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Di acara yang penuh bahagia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tentu kita semua bersyukur kepada Tuhan. Hari ini hari yang sangat luar biasa bagi gereja Cibai Jemaat Kaluku, yang tadi sudah disampaikan bahwa ya cukup lama menggumuli, mendoakan dan bekerja, sehingga hari ini hari yang tepat, hari yang penuh bahagia, kita dapat menabiskan gedung gereja Cibai Jemaat Kaluku. Saya sangat kagum melihat baik tampilan luar maupun tampilan dalam dari gedung gereja ini. Ini sungguh suatu ikon yang sangat luar biasa. Kita masuk dalam gedung gereja dapat menikmati suatu suasana yang berbeda. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi akan mendorong, memotivasi jemaat Kaluku untuk semakin setia dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu sekalian, keberadaan rumah Tuhan di sini tentu punya makna yang sangat besar. Membuktikan bahwa masyarakat Kaluku, masyarakat Tinoring, bahkan masyarakat Tanah Toraja pada umumnya adalah masyarakat yang religius, yang mengedepankan nilai-nilai rohani, nilai-nilai keagamaan. Saya ingin menyambung sedikit yang disampaikan Pak Pendeta Paulus Lana tadi. Tidak hanya gedung gereja, gedung atau rumah ibadah, tetapi pemerintah pun, kalau kita membaca dalam kitab Hagai pasal 2 ayat terakhir, pemerintah pun itu diapresiasi oleh Nabi Hagai karena telah memberikan support, menjadi ikon, menjadi pendorong bagi kehidupan kerohanian, sehingga Bupati Zerubabel
dijadikan untuk menjadi cincin meterai dari Tuhan. Artinya bahwa dengan dukungan pemerintah yang sangat baik, maka Israel bisa lebih maju lagi. Dan kalau kita bawa dalam konteks kita, hari ini Bupati telah hadir di tengah-tengah kita dan telah kembali karena banyaknya tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi tentu menjadi doa kita bahwa kehadiran Bupati yang dipilih oleh Tuhan melalui masyarakat akan menjadi cincin meterai yang akan memberikan dukungan bagi kehidupan religius di tengah-tengah daerah kita, Tanah Toraja tercinta. Saudara-saudara sekalian, kepada jemaat Gereja Kibait Kaluku, saya menyampaikan selamat atas selesainya gedung gereja ini. Selamat atas ditahbiskannya gedung gereja ini. Semoga dengan selesainya gedung ini, maka semangat jemaat Kaluku akan semakin tinggi, semakin meningkat di dalam hal beribadah kepada Tuhan. Tentunya dengan hadirnya atau dengan selesainya gedung ini, jemaat Kaluku akan semakin maju, berada di tengah-tengah masyarakat, menjadi tiang garam, menjadi garam dan terang bagi masyarakat, dan tentunya menjadi pendoa bagi kemajuan masyarakat yang kita cintai ini. Dan semoga juga dengan selesainya gedung gereja ini dan dengan majunya warga jemaat Gereja Kibait Kaluku maju dalam kehidupan beriman, maju dalam kehidupan rohani, maka masyarakat Kaluku, masyarakat Tindoring, bahkan masyarakat Tanah Toraja pada umumnya akan semakin menjadi masyarakat yang mengutamakan Tuhan. Dan kepada jemaat Kaluku saya juga memberi pesan, rawatlah gedung gereja ini dengan baik, seperti merawat diri sendiri, karena di rumah inilah hadirat Tuhan dapat kita rasakan. Rawatlah persekutuan umat Tuhan di sini. Semua anggota jemaat adalah saudara di dalam Tuhan. Karena itu peliharalah persaudaraan. Sebagai warga masyarakat kita juga adalah saudara. Sebagaimana tema Natal kita di Desember yang lalu, bahkan sampai di Januari ini masih ada perayaan Natal. Semoga warga jemaat Kaluku atau masyarakat Kaluku hidup sebagai keluarga Allah yang hidup saling mengasihi, yang dilawat oleh Tuhan dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya sekali lagi saya menyampaikan selamat atas sukses Gereja Kibait Jemaat Kaluku. Berjuanglah terus untuk kemajuan Gereja Kibait, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Ya, kurang semangat kesempatan di badan laku kami selaku panitia di sebelah jemaat dan pengingatnya teh tu lamparan pokok semangat bagi kami masalah nasang, tapi ya to penghormatan nina apakah Pak Ketua Sinode sangat sempurna. Jadi mereka temu kulantole yang kulantole pidato ada kusala dah kona deto kecewa. Jadi kusana lah atas oleh motor Pak Ketua Sinode to penganggaran dah sampaikan laku kita itu masalah nasang. Nah buah lalu kita itu masalah nasang patok sile ki pakai Pak Budian terus semangat lang aku matua lantai atu yate belan nakon kemaban kinakamasei nabeki kamau tangan saya kamalekelekian
antapurung imadin rampo lantiat tuyate mabare-barean kumpuli pakalabi sanna kumatua sidatene de penabisan gedung gereja Ibai Jemaat Kaluku. Nah, oleh kesempatannya teh jomai kami panitia sisola jemaat lantinan nyate kikua kure semangat lako secara khusus lako Pak Tondokan lante inan nyate sisola Tumangura sia dasa wisma tu rampo sisolangkan ni majama-jama sola panitia sa jemaat umposara iden de kerangan anna del sia kemeongan-ongan tani sola nasang madokko bisa sola misa umpaken dari Pak Budian Kusman alam pematua. Nah dikua jemai panitia sia jemaat kura sumana tu painan melomi patang akalwagi tu kita Pak Tondokan dan agami sia atumi tu misumbangkan lako te jemaat ibete dan naupa terbuka sola nasang anak pematua atau paseke ki lalu itu selapa alokatwanta. Nasi taruna ke persemanga aduka secara khusus selaku Bapak Pendeta Paulus Lana Endik selaku wakil Ketua Sinode yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Sekiranya hendaknya kepada kita semua yang hadir dapat mengambil bagian dan senantiasa kita dimampukan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Dan kepada Bapak Pendeta kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan pun dalam program-program selanjutnya di Sinode, bahkan di dalam keluarga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Sinode yang telah meresmikan gedung gereja ini. Semoga gedung gereja ini dapat dijadikan oleh jemaat sebagai rumah doa dalam setiap kehidupan jemaat di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bersama dengan kepolisian yang telah memberikan izin sehingga pelaksanaan penabisan gedung gereja pada siang hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan atas nama panitia bersama dengan jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati yang hadir pada siang hari ini, para hamba Tuhan yang boleh hadir, dan seluruh para tokoh-tokoh juga yang hadir, dan kita semua yang hadir. Taek pesanan reading upale dekona banua kikua jomai majelis sia jemaat sia panitia di tempat ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya anna pengotor mora pesakiki masalah nasa. Nah, terakhir kita mohon maaf mungkin banyak kekurangan di sana sini, mulai dari penjemputan tadi sampai kepada penempatan di tempat kita masing-masing. Mungkin banyak hal atau tidak sesuai dengan tempat kita, tapi itu semuanya kami mohon dimaafkan. Dan pun juga nantinya kalau panitia dan jemaat di tempat ini menyediakan berkat Tuhan untuk tubuh jasmani kita, bila mana mungkin tidak sesuai dengan selera kita semua, kami mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya selamat Natal dan selamat menjalani tahun yang baru di tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Melangkah ke acara yang ke-6, pemberian cindramata kepada hamba Tuhan yang pernah dan sementara melayani di Gereja Ibai Jemaat Kaluku. Dari jemaat Tuhan di tempat ini kepada beberapa hamba Tuhan yang sudah pernah melayani dan yang masih sedang melayani sampai sekarang, mereka menyediakan cindramata untuk mereka. Dan kepada beberapa hamba Tuhan yang telah melayani, saya akan bacakan, atau mungkin sudah tidak ada atau berhalangan tidak hadir, kami persilakan, mungkin ada keluarga atau ada perwakilan
Yang pertama, Guru Injil JR Lobo atau keluarga, disilakan tampil ke depan. Dari Mebali. Ya, yang mewakili saja kalau tidak ada. Yang kedua, Bapak Pendeta YB Paliling. Ya, Bapak Pendeta Daniel Minggu STH. Martinus Adi STH. Yang ketujuh, yang kedelapan, Bapak Pendeta Yunus Watangun STH atau perwakilan. Dan yang terakhir, Guru Injil Resti Yulianti STH. Silakan kembali ke tempat. Bisikin ate rekan-rekan sepelayanan yang sudah melayani di sini. Semua para kuakit kuren semangat telah ke anggota jemaat. Jadi semua hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani, baik yang sudah almarhum maupun yang sudah emeritus dan aktif, menyampaikan kepada seluruh anggota Gereja Kibaik Jemaat Kaluku, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian bagi kami selaku gembok terna melayani. Tak ada sesuatu yang kami mau buat bagi jemaat. Kami hanya berdoa, dan pesan kami bahwa setialah di dalam persekutuan, rawatlah gedung ini. Jemaat sudah bersusah payah dalam puluhan tahun, sampai hari ini sudah indah pada waktunya. Satu hal yang penting, bahwa pakailah gedung ini untuk setia bersekutu, setia melayani Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan masuk ke acara yang ke-7, Ramal Tamal. Kita akan menikmati santap siang bersama, dan kita akan nanti berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Hutpiat Fridairin STH, hamba Tuhan dari Gereja Toraja Jemaat Malino.
kita bersama dengan jemaat Tuhan di sini, kita akan menikmati berkat Tuhan berupa makanan dan minuman. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan di sini boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan. Secara khusus di tengah-tengah syukur, jemaat Tuhan di sini boleh bersuka cita bersama-sama dengan kami, boleh melihat bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan jemaat. Ibadah penabisan gedung gereja Kibait Jemaat Kaluku di tempat ini boleh selesai dengan baik. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan dan semua undangan yang boleh hadir, kami akan menerima berkat Tuhan berupa makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama. Kami mengucap syukur atasnya Tuhan, menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh jasmani dan rohani kami. Kami tetap sehat kuat di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bahkan ketika seluruh rangkaian acara saat ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun kami semua. Kami sambut berkat-Mu Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rampamala korokna lantalangan pendaunanna Inde alutna bangunan banua sangkana osokan tempiunganan maindan. Eden ni tapalamina solatan kaupuna lama rupa kada tibaindinga lama rupa persiparan langkau mintu-mintuna kikuanna kita beraum patoroi inan sipatona antabay boka isia dapat pinnya batu mapipang tumintu tamarunana anak puang ora kita nantanglu lau ora kini ke masake lau pipiki tanda marendeng anta para masake mai marudinding sorana sak aduh sedok boleh temblo tidak tempat Bapa
kurang masuk rel. Laku muli pak, masih apa karapan tapi dapat mana? Kasih Tuhan sungguh murah. Salam ala ngomong kok. Tuluslah sungguh Akhirnya. sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Si Bobby Toto mau komen. Ditinggikan di atas pujian.